Kakao bukan hanya bahan dasar coklat, tetapi ia adalah warisan budaya dunia. Melalui perdagangan dan kolonisasi, biji kakao menyebar di berbagai benua. Pada abad ke-17, kakao mulai ditanam di Afrika dan Asia, salah satunya di Indonesia. Di tanah tropis kita, kakao tumbuh subur serta menjadi penghidupan jutaan petani. Di balik cita rasa manis yang memanjakan lidah, tersembunyi kisah panjang kakao, tanaman yang telah mengubah sejarah peradaban dan membentuk industri global bernilai miliaran dolar. Sejak ribuan tahun lalu, kakao telah menjadi bagian dari peradaban manusia. Indonesia pernah menjadi produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan juga Ghana. Produksi melimpah, petani sejahtera, dan tingkat ekspor yang meningkat. Kakao menjadi komoditas andalan di negeri Indonesia ini. Tetapi masa keemasan itu lama-lama memudar. Seperti PPN produk pertanian. Produk pertanian PPN diusulkan itu kita mengalami kesulitan karena tentang keputusan MA. Waktu itu dari asosiasi CPO mengajukan ternyata dikenakan semua produk pertanian. Ini juga susah, menyulitkan juga petani sehingga harga petani itu kan kena 10% jadi lebih mahal gitu. Petaninya nggak dapat 10% karena kebanyakan petani nggak mungkin PKP gitu. Nah itu dia makanya daya saingnya sendiri produk kita dengan produk luar begitu ya. Ini seperti apa Pak dengan sejauh ini kalau dilihat dari sisi kualitas, dari segi kualitas sendiri begitu, apakah memang sebenarnya kalau misalnya diberikan perhatian khusus nih sebenarnya kakao bean ini atau mungkin industri kakao ini akan cukup bisa menjadi penopang juga begitu dan cukup bisa selain untuk konsumsi domestik dan juga untuk bisa jadi apa ya istilahnya kedepannya juga akan ekspor juga bisa akan ditopang di situ, seperti apa Pak? Jadi kalau kita bicara yang saya tadi, Indonesia mempunyai kelebihan namanya kalau dalam ilmu ekonomi kan bilang komparatif. Nah, dalam komparatif itu kita mempunyai keunggulan alam, keunggulan tenaga kerja. Kita penuh sabar karena petani-petani kita itu sebenarnya rajin. Tapi yang penting dia sejahtera enggak. Kalau pendapatannya sejahtera, dia pasti akan memelihara. Nah, kalau produsen ini semua dilakukan dengan sekarang dari Departemen Pertanian namanya pembibitan, pembibitan 500.000, targetnya 500 juta, 500.000 itu termasuk di kakao. Tapi bagaimana dia meningkatkan pembibitannya dapat hasil bibit yang bagus, hasil panen yang bagus, tapi bukan hanya sekedar hasil panen yang bagus, kelembagaan dari petani ini sendiri. Bagaimana dia didukung oleh kooperasinya itu bisa mendukung bagaimana dia karena kebanyakan di pertanian ini kakao ini adalah semua petani, nggak ada namanya PT. PT itu hanya sekitar berapa persen. Kalau dia didukung kelembagaan yang kuat, pemasaran yang kuat, pasti akan secara langsung meningkat. Tapi di sini seperti yang saya dengar kemarin di Kadin ada cerita, ada yang dapat panen cuma 3 kilo, 4 kilo. Gimana bisa dibikin fermented? Fermented kan susah. Nah, ini apakah bisa kita dengerin, kita selesaikan dengan cara, terus dijual kemana? Terus dia untuk membiayai pupuknya dari mana? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi menurut saya, jadi pemerintah dari Dirjen Perindustrian,
pemerintah daerah perlu dilibatkan. Oke. Pemerintah daerah dilibatkan karena dia yang paling dekat. Dia adalah rakyat daripada pemerintah daerah itu, dari bupatinya dan gubernurnya. Ya. Dalam 2 dekade terakhir, produktivitas tanaman kakao menurun drastis. Tanaman menua, serangan hama meningkat, dan perawatan kebun yang kurang optimal. Banyak petani yang semakannya menurun karena tak seimbang dengan usahanya. Penurunan penanaman kakao di Bondowoso dan secara nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia kakao yang sudah tua, lalu alih fungsi lahan, dampak cuaca ekstrim, dan keterbatasan petani mengenai teknologi dan juga permodalan. Itu bukan duren, itu semangka. Apa? Dari mana? Of the ordinary, how are you laying me down to a dead and buried?